Oke, what's up Flamers? Selamat datang di Flame Intersection, di mana setiap obrolan memantik api yang baru. Nah teman-teman Flamers, aku mau sedikit jelasin dulu di episode pertama ini kenapa kita ambil nama Flint. Jadi buat teman-teman, Flint itu ditranslate langsung ke bahasa Indonesia artinya batu api atau batu bara yang bisa memantik api sendiri. Jadi harapannya dari podcast ini, obrolan-obrolan yang kita sajikan tentunya dapat memantik api yang baru dan tentunya disebarkan ke teman-teman semua supaya teman-teman bisa disebarin lagi ke komunitas kalian, keluarga kalian, dan dimanapun kalian ditempatkan, dimanapun kalian ditanam yang pastinya. Oke, perkenalkan teman-teman, nama aku Ariel dan aku bakal jadi host kalian di podcast Flint ini selama waktu yang belum ditentukan ke depannya. Dan hari ini kita bakal banyak banget bahas pertanyaan-pertanyaan yang udah dikumpulin lewat NGL. Karena mungkin teman-teman juga udah bertanya ya, selama 2 bulan kebelakang kita udah ngumpulin banyak banget pertanyaan tapi kok gak dijawab-jawab. Nah, di hari inilah kita bakal jawab sedikit demi sedikit pertanyaan-pertanyaan yang udah disortir sedemikian rupa supaya kita bisa bahas dengan kemasan yang of course bisa teman-teman cerna sebaik mungkin ya, gitu. Dan sedikit spoiler, kedepannya Flint ini bakal banyak banget segmennya. Kita bakal kemas banyak banget segmen dari teologi sampai mungkin spiritual journey, sharing sama komsel-komsel dan lain-lainnya gitu. Oke, dan hari ini aku mau welcome dulu pembicara kita yang dibilang spesial, mungkin gak spesial banget karena tiap minggu ketemu. Oke, please welcome Kogatot. Halo, hai Flamers. Halo. Mungkin sebelumnya sekalian selamat dulu kali ya. Kogatot baru saja dilantik ya. Baru saja dilantik menjadi evangelis. Bener ya, evangelis ya? PDP. Oh, PDP, sorry. Yeah. Salah. Oke, udah jadi PDP dan hari ini kita bakal ngobrol banyak banget ya. Pertanyaan-pertanyaan udah dikumpulin. Nah, aku pun udah lihat banyak banget pertanyaannya. Thank you for the enthusiasm teman-teman. Kita bakal breakdown satu-satu. Oke, sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Sekarang lagi sibuk apa sih kok? Kalau paling sibuk harian dan mingguan adalah menyusun bahan ya. Menyusun bahan buat Flame, menyusun bahan buat Komsel. Karena kita bedakan bahan dari newcomers dan kita bedakan juga bahan buat Komsel yang udah jalan regularly gitu. Dan tentunya juga tema Flame selama 1 tahun ke depan gitu kan, kita sudah susun dari sekarang gitu. Kita sudah breakdown dari sekarang gitu. Dan tentunya juga menjawab NGL dari teman-teman sebenarnya tidak mudah gitu ya. Tapi saya sangat senang banget karena antusiasmenya banyak banget gitu. Karena ada sekitar 20 pertanyaan yang masuk. 20 Luar pertanyaan. biasa. Dan dari berbagai macam apa ya bisa dibilang kriteria lah ya gitu. Jadi ada yang tanya soal akhir zaman gitu, ada yang tanya soal patriarh, soal wanita sekarang bisa memimpin dan lain-lain. Ada juga yang bertanya soal keselamatan gitu. Ya beragam, seru, tapi saya sangat senang melihat kritisnya anak-anak muda sekarang. Dan 20 ini semua nggak ada yang overlap, semua pertanyaan beda. Ada beberapa yang beririsan, jadi kita kelompokkan gitu. So teman-teman kalau hari ini nih episode perdana ya gitu, itu udah dikelompokin pertanyaannya. Ke depan ada pertanyaan lain lagi gitu yang akan kita jawab di satu kelompok yang sama gitu. Oke, ya hari ini kita bakal kupas teologinya lah ya. Kita bakal bahas banyak banget daging, jadi mungkin langsung aja kali ya kok ya. Kita sambil santai aja ngobrolnya. Santai. Seperti kita berdiskusi setiap hari. Semoga gak ada offside deh. Semoga gak ada offside ya. Karena ini gak ada cut ya. Gak ada cutnya. Nah, nanti di sini ada waktu. Oke, mungkin teman-teman editing nanti bisa bantu kali ya. Cuma kalau mungkin menyinggung bisa ganti suara dek. Gitu. Oke, aman. Oke, kita bakal bacain pertanyaan pertama nih kok. Oke. Ini semuanya berat sih hari ini ya. Bisa dibilang lumayan berat. Oke, yang pertama, kenapa sih Tuhan batasin kuasanya dengan biarin bencana atau kejahatan terjadi? Karena aku tuh pernah dengar Tuhan tuh bukan ngebuat kejahatan, tapi kayaknya Tuhan tuh ngebiarin kejahatan itu terjadi. Itu kenapa sih kok? Ya, salah satu hal kan yang bikin kita berpikir ya, banyaknya ada bencana alam, bener nggak sih? Sesuatu yang terjadi di luar dari kehendak manusia, bener gak sih? Betul. Siapa yang mau terjadi bencana alam kan nggak ada ya, gitu. Ya kalau misalnya disaster yang diciptakan oleh manusia sendiri, misalnya banjir karena sampah gitu ya, itu kan kita bisa mikir ya gitu, ini berarti warga mana nih yang buang sampah sembarangan gitu kan. Tapi kalau misalnya tsunami, gempa bumi gitu kan, kok bisa gitu, kenapa dibiarkan terjadi gitu ya, kenapa alam ini sepertinya seolah-olah menghukum. Atau mungkin ada beberapa agama yang
Yang narasinya kan bilang kalau ini hukuman Tuhan iya. gitu kan ya. Apakah betul seperti itu? Kalau kita dengar tadi dari pertanyaannya, kadang bikin kita mikir, bener nggak sih gitu ya? Kok Tuhan kayaknya jahat ya gitu ya? Kok Tuhannya jahat gitu? Kelihatannya kayak Tuhan tuh membiarkan kita di dalam kejahatan, Tuhan membiarkan kita di dalam bencana. Tapi kita harus tarik dulu dong. Kalau misalnya kita ngomongin Tuhan ya, apa yang Dia kerjakan semenjak awal ketika menciptakan semuanya gitu. Ketika Tuhan menciptakan semuanya, Tuhan kan menciptakan semuanya baik. Benar gak sih? Betul. Gitu ya. Tuhan menciptakan langit, bumi, segala isinya, semua ciptaannya dengan baik. Ketika manusia diciptakan, Tuhan melihat bahwa segala sesuatunya sungguh sangat baik. Dan segambar dengan rupa Iya, Allah, segambar dan serupa dengan Allah gitu. Semuanya diciptakan dengan tujuan yang baik, semua diciptakan dengan tujuan yang bagus. Nah, salah satunya adalah yang bikin alam ini rusak, yang bikin adanya kejahatan itu adalah dosa. Dosa yang terjadi gitu kan. Dosa yang terjadi membuat semuanya rusak, alam dan lain-lain seperti itu. Nah, kenapa dosa bisa terjadi? Kenapa dosa bisa terjadi ini? Ini karena Tuhan menciptakan segala sesuatu baik. Tuhan menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa Dia. Tuhan mau manusia bisa berelasi dengan Dia. Tuhan mau menjalin hubungan yang penuh kasih dengan manusia. Manusia juga bisa mengasihi. Ini titiknya. Manusia tidak bisa mengasihi kalau tidak punya kehendak bebas. True. Nah, karena manusia punya kehendak bebas, maka dia bisa mengasihi, bertindak sendiri sesuai dengan kehendak dia, makanya mengasihi. Kalau misalnya ada satu robot yang kita ciptakan, kita taruh di rumah, lalu robot tersebut melakukan tugasnya, kira-kira bisa dibilang robotnya sayang sama kamu apa enggak? Real. Patuh mungkin bahasa yang lebih tepat ya. Patuh bahasa ya. yang tepat. Kenapa? Karena dia tidak punya pilihan lain, betul gak sih? Betul. Nah, begitu juga dengan manusia. Gitu. Manusia diciptakan Tuhan itu dengan kehendak bebas. Gitu. Supaya bisa apa? Supaya bisa mengasihi Tuhan. Sayangnya, manusia memilih untuk jatuh di dalam dosa, memberontak kepada Tuhan. So, apa yang terjadi hari ini itu karena konsekuensi dari kehendak bebas, dari pilihan yang manusia ambil, dan pilihannya salah. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin tadi aku sekalian nambahin satu pertanyaan kali ya, karena pas aku mikir-mikir kayaknya ada satu yang kelewatan. Mungkin itu juga mencakup penyakit. Ya, mungkin karena ada kita sering banget nanyain kayak kok orang yang baik mungkin meninggal lebih awal, atau mungkin kena penyakit yang mungkin cancer, something like that. Itu juga termasukkah di sini gitu? Ya, kalau penyakit pun sebenarnya kan tidak diciptakan Tuhan semenjak awal ditetapkan nih ada penyakit dan lain, tidak ada dong gitu. Semua diciptakan baik. Penyakit ada ya karena dunia ini semakin lama semakin corrupted gitu kan. Bahkan penyakit-penyakit yang nggak kita temukan sebelumnya tiba-tiba ada gitu kan ya. Kita udah ngelewatin COVID ya kan. Itu kan bukan karena rencana Tuhan sebenarnya, tapi karena apa? Dosa. Dunia semakin rusak gitu. Tapi garis bawahi, kan kalau dari pertanyaannya seolah-olah kayak Tuhan membiarkan semuanya ya. Ya, betul. Gitu. Nyatanya kan enggak gitu. Nyatanya kan enggak gitu. Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal kepada kita semua. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi orang yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Nanti satu kehidupan di mana kita punya pengharapan, kehidupan yang dijanjikan Tuhan, kembali pada natur awal. Gitu. Ketika kita hidup tidak ada penyakit, tidak ada bencana, tidak ada kesusahan, tapi kita hidup dalam hadirat Tuhan. Kita punya pengharapan ke sana. Jadi ada solusinya. Ibaratnya ada virus, Tuhan ada antidotnya gitu. Oke, gue jadi ingat quote yang gue seneng banget. Soal kalau kita ikut Tuhan tuh, we may lose our ship, tapi we may not lose our life. Jadi mungkin perahu kita bisa hancur, tapi kita nggak bakal kehilangan hidup kita sama Tuhan. Begitu ya. Karena bukan soal perahunya, betul. Tapi perjalanannya dengan Tuhan itu kan, perjalanan dengan Tuhan. Oke, I see. Hopefully menjawab teman-teman. Pertanyaan pertama udah daging banget ya. Gue sendiri udah belajar banyak banget dan kita langsung move on ke yang kedua. Ya. Ini mungkin aku ada beberapa asumsi dari pertanyaannya, tapi kita coba bahas dulu kali ya. Pertanyaannya, kalau Tuhan tahu segalanya, kenapa sih nyiptain pohon yang baik dan jahat? Akhirnya kan malah manusia jatuh dalam dosa gitu. Ini tuh aku ngebayanginnya, apakah berarti kalau Tuhan tahu ujungnya bakal berdosa, apakah kenapa malah diciptain gitu? Atau mungkin ada interpretasi lain dari pertanyaan ini? Sebenarnya ada beberapa asumsi ya. Gitu. Kalau misalnya kita bahas dari sebuah
tata penciptaan misalnya ya gitu. Kenapa juga harus ada pohon di situ? Ya. Gitu ya. Kenapa harus ada pohon di situ gitu kan? Kenapa ada satu hal yang bisa bikin manusia jatuh? Jadi ada dua nih, yang aku asumsikan ada dua. Yang pertama adalah kenapa ada pohon di situ. Terus yang kedua, kenapa Tuhan menempatkan manusia pada kondisi di mana manusia tuh bisa rentan gitu loh. Kenapa gitu kan? Nah, aku jawab yang pertama dulu ya. Yang pertama, kenapa Tuhan menciptakan pohon yang baik dan yang buruk di situ dan menciptakan satu aturan? Semua makanan di sini boleh kamu makan. Makanan, buah ya. Karena belum ada ada pohon rendang nanti ya. semua pohon di sini dan sayur-sayuran ya. Sayur-sayuran boleh kamu makan, tapi pohon yang ada di tengah taman itu kamu tidak boleh makan, gitu kan. Di tengah lagi kan. Coba. Kalau di pinggir, kalau di pinggir mungkin bodo amat gitu ya. Nggak kelihatan lah. Ya, tapi kenapa gitu? Ada pohon itu dan ada peraturan itu. Yang pertama, manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dengan naturnya Tuhan, bisa berelasi dengan Tuhan, gitu. Nah, Tuhan tetap adalah satu pribadi, entitasnya di atas manusia. So sebagai gambaran otoritas Tuhan, artinya apa? Ada satu peraturan yang harus dipatuhi oleh manusia dan tidak boleh dilanggar. Nah, lewat apa? Lewat pohon tersebut, gitu. Jadi pohon tersebut adalah otoritasnya Tuhan. Gitu. Sebagai gambaran bahwa manusia itu tetap di bawah Tuhan, di bawah satu pribadi yang lebih besar daripada dirinya. Sedangkan semua makhluk yang ada di sana itu kan dikelola oleh manusia, ya kan? Diizinkan Tuhan untuk manusia yang kelola, manusia yang menamakan dan manusia yang merawat, gitu. Nah, tapi mereka masih di bawah otoritasnya Tuhan. Nah, itu asumsi yang pertama. Kalau pertanyaannya tentang kenapa pohonnya ada gitu ya di situ. Terus yang kedua, asumsinya adalah kenapa Tuhan menempatkan manusia pada kondisi yang rentan, pada kondisi di mana mereka bisa jatuh di dalam dosa. Nah, kalau kita mau jawab pertanyaan yang kedua gitu ya, masalahnya sebenarnya bukan di pohonnya. Masalahnya bukan di pohonnya. Ketika Tuhan ciptain manusia yang serupa dan segambar dengan Dia, tadi sekali lagi Tuhan tuh kasih kehendak bebas di diri manusia. So, responsibility-nya itu bukan pada pohonnya. But the burden of responsibility itu ada pada manusianya, gitu. Tanggung jawabnya ada pada manusianya. Gitu. Even nih, saya berani bilang ya, even pohon yang nggak ada, burden of responsibility bagi manusia tetap ada di dirinya manusia. Karena dia punya apa? Kehendak bebas. Setelah Tuhan memberikan kehendak bebas pada manusia, manusia itu punya burden of responsibility. Untuk apa? Untuk tidak memberontak kepada Tuhan. Tapi dia punya pilihan dalam hidupnya, saya mau berontak atau tidak. So ada nggak ada pohon, kalau manusia memang pada naturnya mau memberontak kepada Tuhan, dia akan memberontak. Dia akan berdosa, dia akan jatuh dalam dosa. So it's not about the tree, gitu. Ini tentang manusia mau nggak bertanggung jawab gitu atas kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan. It's not about the tree gitu. Atau kalau nggak ada pohon pun, kalau manusia harus jatuh dalam dosa, mereka jatuh dalam dosa. Ini aku nggak tahu ini benar atau salah, tapi ya Lucifer pun nggak punya pohon, tapi dia memilih berontak sama Tuhan itu. Nah, kalau pembahasan itu nanti kita akan bahas di NGL yang lain ya. Kalau kalian bertanya nanti bisa jawab. Karena kalau ngomongin soal malaikat nanti beda lagi segmentasinya. Karena ada segmennya. Ya di teologi pun ada pembahasannya sendiri tentang malaikat gitu. Oke, menarik. Ya again balik lagi ke kehendak bebas ya. Ya kita we are not truly free. Ya kalau kita nggak bisa memilih itu ya. Next. Pertanyaan masih soal keselamatan. Ya. Keselamatan tuh gimana buat orang-orang yang di luar Kristus? Keselamatan itu bagaimana buat orang di luar Kristus? Buat Kristen garis keras kan udah pasti ya. Rakon. Gak. Bercanda guys. Gak. Apa dulu nih? Kita masuk dulu ke di luar Kristus tuh maksudnya apa? Gak pernah dengar Kristus atau lahir sebelum Kristus? Ada dua nih kan? Menurut aku dua-duanya sih ya, karena menarik ya. Maksudnya mungkin kita pernah mempertanyakan juga buat orang-orang yang gak pernah dijangkau gitu, orang-orang di pedalaman mungkin, suku-suku terpencil, atau misalnya orang-orang di perjanjian lama. Kan belum ada yang menyebarkan Injil kayak sekarang. Gimana tuh?
mereka keselamatannya. Oke, berarti ada dua Ya. tipe ya, ada dua tipe orang yang kita omongin di sini ya. Yang pertama adalah orang-orang di Perjanjian Lama, which is mereka lahir sebelum Yesus lahir. Betul. Padahal keselamatan dilakukan oleh Yesus ya, Yes. ketika mati di kayu salib, dan orang yang percaya selamat. Dan yang kedua adalah orang-orang yang tidak pernah mendengar Yesus sama sekali. Iya. Mungkin suku Sentinel mungkin ya. Soalnya kan gue pernah dengar tuh kan, datang ke pulau dia terus ditombakan gitu ya. Mungkin kayak gitu ya, nggak pernah denger Yesus sama sekali ya dalam hidupnya dia. Yes. Oke, untuk menjawab ini ada dua pandangan sebenarnya. Ada dua pandangan. Yang pertama, di dalam kekristenan itu adalah ada pandangan eksklusivisme. Eksklusivisme artinya siapapun yang belum pernah mendengar, belum percaya kepada Kristus, maka tidak akan mendapatkan jalan keselamatan. Karena tidak ada jalan lain kepada Bapa selain kepada Kristus. Jadi hanya Kristuslah yang memberikan jalan keselamatan. Berarti kalau pandangan ini kalau nggak denger gak selamat, udah itu dong titik. Nah, intinya gini. Sorry ya kalau mungkin aku ada sedikit kata-kata yang salah. Cuman intinya seperti ini. Keselamatan hanya datang dari Kristus. Oke. Ya, that's exclusivism gitu. Dan hanya yang pernah mendengar, betul? Hanya yang pernah bertobat kepada Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus, dia yang selamat gitu. Itu pandangan eksklusivisme. Yang kedua adalah inklusivisme. Ya, kebalikannya. Dia percaya bahwa setiap manusia itu dimampukan untuk mengenal Tuhan. Ada satu entitas yang lebih berkuasa di atas sana, karena Tuhan menyatakan dirinya secara umum kepada semua manusia lewat alam, lewat penalaran, lewat hati nurani, termasuk juga lewat agama-agama lain. Jadi ya istilahnya dalam bahasa singkatnya, semua agama mengarah kepada Tuhan. Oke. Ya, semua agama mengarah kepada Tuhan. Semua kepercayaan, alam semesta, orang yang percaya kepada Batu. alam gitu ya, itu mengarah pada satu Tuhan. Oke. Gitu. Jadi satu entitas yang besar lah pokoknya. Kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya gitu kan, ada beberapa kondisi gitu kan, ada beberapa kondisi gitu. Yang pertama adalah orang-orang di Perjanjian Lama, dan yang kedua adalah orang-orang yang belum pernah mendengar Kristus sama sekali. Gitu. Ini bakal nabrak-nabrak nih kan sama pandangan-pandangan yang tadi kan, seperti apa gitu ya. Ini sebenarnya ada ayatnya, ada penjelasan di beberapa ayat. Yang pertama, buat orang yang lahir sebelum Kristus. Orang yang lahir sebelum Kristus itu ada di Galatia 3. Galatia 3, kita buka sama-sama ya, aku juga buka. Galatia 3. Oke, ayatnya yang ke mana ya tadi ya? Saya nggak nyatet ayat di sini nih. Oke, ayat yang ke-6. Galatia 3 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan seperti ini. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham tentu tidak mengenal siapa itu Yesus, karena Abraham belum lahir. Yesus belum lahir saat itu gitu ya. Tapi Abraham dia percaya, dia memiliki iman kepada Allah. Dia memiliki iman kepada Allah. Dan di sini dikatakan secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Gitu. Nah, pertanyaannya, loh, kalau gitu berarti Abraham tuh selamat di luar dari Yesus dong? Tidak gitu. Ketika Allah bilang ketika firman Tuhan bilang seperti ini, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, gitu. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Maka kebenaran yang diperoleh oleh Adam itu karena pengorbanan Yesus Kristus. So pengorbanan Yesus Kristus yang nanti itu untuk membenarkan Abraham, karena Abraham punya iman kepada Allah. Gitu. Jadi tetap pengorbanan kepada Yesus adalah yang matters. Kalau Yesus nggak berkorban, mau beriman gimana pun kepada Allah, kita nggak akan bisa selamat. Got it? Ya, gitu. Jadi pengorbanan Yesus itu memberlakukan kebenaran buat Abraham. Gitu. Allah kita itu kan ada di luar waktu. Jadi gini, dia itu ada di masa lalu, dia ada di masa kini, dan dia ada di masa yang akan datang. Beda dengan kita menjalani waktu, ada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Gitu kan. Nah, Allah di luar waktu.
Dia melihat semuanya gitu, dan dia berlaku untuk semua waktu yang ada. Nah, gitu, seperti itu. Nah, bagaimana buat orang-orang yang ada di pedalaman atau orang-orang yang ya bisa saya bilang gini lah, tidak pernah mendengar Yesus. Gak usah di pedalaman lah, contoh misalnya gue punya anak ya, terus lahir, nggak pernah tuh gue kasih tahu Yesus, gue diem aja di kamar, gue nggak gue kasih TV, nggak gue kasih Karena kasih makan. jahat gue jadi makan gue kasih, Oh, makan nggak mati kasih. dong. Gue nggak gue kasih TikTok gitu kan, Ya. dia nggak tahu siapa-siapa, dia cuma tahu gue. Oke. Dia cuma tahu gue, dia cuma tahu gue, dia cuma tahu gue, nggak pernah kenal Yesus gitu kan. Gitu. Tapi gue kasih aturan, yang baik. Anak gue baik, walaupun di kamar terus tapi baik anak gue. Ketika gue pulang, papa, dia menghormati orang tua gitu kan. Gue ajarin gitu kan. Gue kasih tata krama yang baik gitu. Ada peraturan dalam hidupnya dia gitu. Dan dia menjadi anak yang baik, menjadi anak yang tahu lah mana yang benar, mana yang salah. Dia mempraktikkan hidup yang baik. Dalam Roma 1 ayat 20 seperti ini. Dikatakan seperti ini. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Di sini dibilang Allah sebenarnya bisa dikenal melalui karyanya, melalui ciptaannya. Jadi Tuhan tuh tidak pernah tidak datang kepada pribadi manapun. Oke. So dia hadir dalam bentuk apapun, menyatakan dirinya kepada manusia. Ya, menyatakan dirinya kepada manusia. So kalau in terms of misalnya dia nggak pernah mendengar Yesus sama sekali karena tidak pernah diinjili dan nggak pernah tahu siapa itu Yesus, Tuhan tetap hadir buat hidupnya dia. Entah dalam bentuk alam, entah itu dalam bentuk satu hukum yang dia percayai tentang mana yang baik, mana yang salah gitu. Tuhan hadir di sana. Dan pertanyaannya, sekali lagi, kita bisa nggak bertanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan berikan gitu, atas hidup kita, melakukan yang baik dan yang benar gitu. Tapi dengan satu catatan penting, kalau orang ini belum pernah mendengar tentang Kristus. Ya, so kalau misalnya ada pertanyaan, oh jadi kalau misalnya gitu, aku nggak usah ke gereja nih sekarang, terus aku pergi ke alam, gitu kan? Alam kan karya Tuhan, aku bisa mengenal Tuhan dari sana. Enggak. Ketika kamu udah mendengar tentang Yesus dan kau memilih untuk mengenalnya dengan yang lain, nah engkau sudah menolak Yesus. Gitu. Kalau engkau sudah diizinkan mengenal Yesus, maka kamu harus pursue itu. Gitu. Percaya kepada Yesus. Gitu. Percaya kepada Yesus. Artinya kita diizinkan untuk mengenal satu pribadi namanya Yesus. Nah ini kan ada orang-orang yang tidak dapat kesempatan untuk itu. Nah orang-orang yang tidak mendapat kesempatan, bagi kita tidak mendapat kesempatan, tapi Tuhan selalu menyatakan dirinya kepada semua orang dan tidak pernah melewatkannya. Oke, intinya bisa lewat apapun ya. Ya. Mungkin bisa lewat mimpi, lewat dikasih apa ya misalnya. Ada uneasy feeling mungkin buat beberapa orang. Maybe ya, bisa jadi gitu. Okay. Dengan catatan dia tidak pernah mendengar tentang Yesus gitu ya. Aku jadi jangan dalam artian, oh berarti bisa nih lewat yang lain. Loh, kalau kamu udah pernah dengar Yesus ya harus percaya kepada Yesus. Ini kan kita bicara soal orang-orang yang tidak pernah mendengar Yesus. Dan kamu gak pernah pikirin sebelumnya. Gitu. Jadi eksklusivitas, eksklusif gak? Eksklusif. Kenapa? Karena hanya dari Yesus semua orang memperoleh kebenaran. Nah pertanyaannya, buat orang-orang yang tadi dia ada di alam, gak pernah dengar Yesus sama sekali gitu ya, orang pedalaman, tapi dia punya satu belief bahwa ada satu entitas yang besar di sana, dan dia mempercayai itu, dan dia melakukan kehidupannya dengan baik gitu, dan akhirnya dibenarkan. Itu dibenarkan karena apa? Karena Yesus sudah mati. Karena Yesus sudah mati, that's right gitu. Karena semua hal yang dibenarkan, nggak ada yang membenarkan dirinya sendiri, Yesus yang membenarkan. Gitu. Sekali lagi semua hal. Jadi eksklusif nggak? Ya. Tapi hanya dengan pernah mendengarkan Injil atau tidak, balik lagi, in some condition Tuhan menyatakan dirinya kepada semua orang. Gitu. Hal ini didapat dari mana sih gitu? Kedua pandangan ini tadi dari ayat yang kita baca gitu ya. Sebenarnya ini nggak membahas secara literally tentang keselamatan gitu. Tapi kita menggalinya lewat ayat-ayat gitu. Jadi kita
kita mencari tahu tentang orang-orang yang belum pernah mendengar, orang-orang di perjanjian lama, mereka seperti apa keselamatannya gitu. Karena Alkitab pun tidak menuliskan secara lengkap untuk jawabannya kepada hal tersebut gitu. Tapi kita mempercayai hal tersebut ada gitu. Sekali lagi ya, sebenarnya kita tuh nggak usah memikirkan hal ini, karena ini rahasianya Tuhan sebenarnya. Iya, true. Ya kan, gitu. Yang kita lakukan apa sih tugas kita? Porsi kita lah ya. Porsi kita menjalankan apa? keselamatan itu. Menjalankan keselamatan dan mengabarkan Injil. Ya. So lewat kita harusnya orang dengar Yesus. Benar. Orang lihat hidup kita harusnya lihat Yesus. Gitu. Loh, gimana yang belum dengar? Ayo kabarin sampai semua orang dengar tentang Yesus. Gitu. Oke, jadi bisa dibilang sebenarnya kasus yang orang-orang kasus orang-orang di perjanjian lama ya. Dan orang-orang di pedalaman ini mirip-mirip Ya. karena Tuhan bakal menyatakan dirinya anyway. Betul, Oke, betul. ya. Oke. Ya, jadi buat teman-teman yang mau mendaftar, kita ke pedalaman. Siapa tahu ada ya bisa. Siapa tahu dapat kesempatan, who knows. Ketik Rex pasti sentinel. Kita jamin tidak akan ditombak. Ada insurance. Buka flame cabang sentinel. Kayaknya nggak ada yang daftar kok. Oke, anyway kita masuk ke pertanyaan terakhir di segmen ini Oh, ya, karena terakhir. udah lumayan panjang juga kita ngobrol. Dan pertanyaan terakhir ini pun aku sempat mikirin ini sih ya. Jadi pertanyaannya bilang gini, Tuhan minta kita perlakukan orang seperti kita ingin diperlakukan. Ayatnya ada di Lukas 6 ayat 31. Mungkin sekalian aku bacain kali ya. Boleh. Lukas 6 ayat 31 dibilang, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah, itu kedengarannya kok kayak pamrih ya kok ya. Ya nggak sih? Itu gimana tuh? Oke. Ketika baca sebuah ayat kan kita baca seluruh perikopnya ya. Iya. Kita baca seluruh perikopnya. Perikop ini tuh masih satu rangkaian dari ucapan bahagia, khotbah di bukit. Ya, ketika Yesus menyampaikan khotbah di bukit, ayat ini pun muncul gitu. Dan di sini bicara soal mengasihi musuh perikopnya. Gitu kan, dikatakan sebagai berdoa bagi musuhmu, gitu kan. Apabila diambil kepunyaan kita jangan tuntut balik, gitu kan. Dan lain-lain. Lalu muncullah kata seperti ini, perlakukanlah orang seperti kita ingin diperlakukan, gitu. Konteks ini sebenarnya masih ngomongnya soal mengasihi musuh nih sebenarnya, gitu ya. Pada zaman itu tuh lagi populer. Jadi aku sempat cari-cari di Commentaries dan ada sekitar 20 Masehi itu lagi ada satu quotes yang populer saat itu, gitu. Live. Nah, Bukan. Gak Quotes peace, apa? love and gaul. Quotes apa? Tapi sama quotes gue jadul banget ya, MTV. Ada quotesnya bilang gini, sesuatu yang kamu benci jangan kamu lakukan pada orang lain. Oke. Sih, mirip. Betul Iya, gak sih? mirip. Sesuatu yang kamu benci jangan kamu lakukan pada orang lain. Tujuan apa? Gitu. Tujuan apa? Supaya orang lain juga gak lakuin hal yang kamu benci kepada lu gitu. Ya. Nah, disempurnakan oleh Yesus. Yesus bikin satu quote yang luar biasa tadi yang bilang apa? Namanya perlakukanlah orang seperti kita ingin diperlakukan. Ya. Apa artinya di sini? Apa artinya di sini? Tuhan tuh mengubah perspektifnya. Bukan dari hal negatifnya, tapi dari hal positifnya. Nangkap ya? Dan Yesus memberikan apa? Suggestion. Lakukanlah terlebih dahulu. Gitu. Yuk aktif melakukan kebaikan. Itu yang menjadi highlightnya Yesus. Bukan soal timbal baliknya, tapi aktif melakukan kebaikannya. Aktif mengasihinya. Bukan karena timbal balik yang bakal lu dapetin. Karena ini lagi ngasih contoh perikop tentang orang-orang jahat, musuhmu gitu. So, aktif loh kepada orang-orang yang memusuhi kamu, aktif berbuat baik gitu. Karena di ayat berikutnya udah jelas banget, ayat berikutnya dikatakan seperti ini. Kalau kita berbuat baik hanya kepada orang yang baik saja kepada kita, apakah jasa kita? Ya kan? So it's not about hubungan timbal balik, bukan simbiosis mutualisme yang kita harapkan, bukan. Tapi tentang siapa yang lebih dulu mencontohkan berbuat baik. Ya, Alkitab pun kan bilang saling mendahului lah dalam memberi hormat. Nah, memberi hormat adalah something good, something positif ya, yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Itulah yang Tuhan ingin lakukan. It's not about simbiosis mutualisme, bukan. Tapi tentang siapa yang lebih dahulu mengasihi. Ya, jadi instead of kita bikin rantai ketakutan kali ya, rantai yang negatif ya, kita mulai rantai yang positif dulu aja gitu ya. Why not ya? Gitu. That's good. Oke. I see. Oke, nah sebenarnya untuk segmen kali ini
kita udah wrap up Oke. 4 atau 5 pertanyaan tadi ya dengan pertanyaan-pertanyaan tambahan dari gua mungkin. Thank you banget Ko Gatot untuk waktunya. Hopefully buat teman-teman yang mungkin pertanyaan tadi dibacain juga sudah cukup menjawab, atau memang kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan ya jangan lupa juga untuk ditanya terus ya karena ini kita segmen bakal terus terbuka gitu ya buat teman-teman. Yang pastinya kalau teman-teman antusias, kita pun semangat banget ya buat ngejawab ini semua gitu. Hopefully ya kita sama-sama bisa bertumbuh. Sama sesuai judul Flint kita ya, sama-sama kita bisa memantik api terus-menerus. Oke. Nah, mungkin kayaknya kalau podcast ini tuh kurang afdol kalau kita nggak main sedikit kok. Karena kayak berat banget kesana. Nggak berat ya karena kita tadi udah bercanda juga. Iya. Oke, tapi seru lah ya. Ya kita mau bikin seru dan gue udah siapin. Dibilang games mungkin nggak games juga ya, tapi biar ada ice breaking dikit lah. Ya kita mau main sedikit kok. Kita main This or That. Pernah denger? Pernah. Ini itu? Ini atau mati? Bukan This or That. Bukan This or That teman-teman, tapi This or That ya. Ya jadi kita bakal, gue bakal bacain beberapa pertanyaan-pertanyaan. Dibilang random nggak juga sih, tapi dikasih pilihan lah ya. Dan karena kita orang Kristen, podcast Kristen, pertanyaannya kita yang alkitabiah dikit. Oke. Gue bakal bacain yang pertama. This or that. Dimakan ikan besar atau masuk gua singa? Dimakan ikan besar. Kenapa? Jelasin dong. Kayak masih bisa selamat gak sih lu? Loh. Emang yang masuk gua singa gak selamat? Ya, coba lu di Bandung Zoo. Itu kan masuk untuk menyebarkan Kristus kan. Kalau karena main-main gue masuk gua singa mati juga gue. Benar. Cuman kalau dimakan ikan kan, ikan apa sih? Paus kan nggak makan manusia kan? Iya kan? Teknikly ya. Kalau nggak salah gue pernah baca kalau memang paus tuh nggak makan manusia harusnya ya. Iya. Makanya kalau masuk perut ikan kemungkinan mati enggak ya, bau anyir ya. Itu aja sih. Tapi bukannya di perut itu ada stomach acid yang mampu melelehkan tergantung, dia sering ngopi apa enggak? Asam lambung ya. Iya. Kalau enggak sih kayaknya aman sih ya, ikan-ikan sekarang. Jadi buat teman-teman yang milih dimakan paus, jangan lupa bawa proma. Iya selamat mungkin. Atau mungkin kalau teman-teman ya. Atau teman-teman yang milih di gua singa, jangan lupa ke Bandung Zoo. Nah, kenapa? Karena tingkat survive-nya tuh bakal naik. Kenapa tuh? Bisa digerebek kapan aja tuh di sana tuh. Rame ya di TikTok lagi digerebek. Ada aja. Viral. Jadi kemungkinan selamatnya sama-sama besar ya. Tinggal pilih tempatnya aja. Bawa properti yang menyesuaikan. Benar. Waduh, oke. This or that yang kedua. Oke. Jalan di atas air atau belah laut merah. Wih, asik nih dua-duanya nih. Belah laut merah. Kenapa nggak laut? Kenapa nggak suka Citarum? Gue suka SeaWorld. Kan ikan di pinggir gitu lah, kayak Moana gitu kan. Moana belah air nggak sih? Enggak ya? Aduh, aku nggak nonton Moana. Sama gue juga. Kenapa kita bahas Moana? Ya belah air kayaknya lebih. Ya semua mujizat sama ya. Iya. Karena segmen terakhir ini jadi dosa ya ngomongin. Gak. Maksudnya kayak lebih fantastik gitu. Oke. Belah laut gitu loh. Benar. Which is aku orang Pangandaran juga gitu ya kan. Gua ngebayangin aja gitu laut terbelah. Kalau jalan di atas air tuh Naruto udah sering ya. Oke. Tapi kalau belah laut, apakah kita boleh panen cuan? Maksudnya? Jadi Jakarta Aquarium gitu. Jadi atraksi. Kita bikin di Pangandaran ya. Cuma nanti bakal ada lapangan pekerjaan baru banyak. Pungli. Iya benar pungli. Parkir semua rame di sana ya. Tapi hati-hati kan gak boleh yang masuk dosa gak boleh. Kenapa? Tenggelam dia kan. Laut menutup. Jadi harus yang benar bersih sudah terima Yesus. Ini obrolan apa sih? Kan segmen terakhir tuh bikin ngaco deh. Oke. Terus. Beberapa lagi. Yeah. Ini sebenarnya mirip-mirip yang tadi sih. Oke. Mending tidur di perut ikan 3 hari atau puasa 40 hari kayak Yesus? Mending di perut ikan 3 hari atau puasa 40 hari kayak Yesus. Mending di perut ikan. Sama kayak tadi ya. Gue malam makan paria kukus malas gue. Apalagi puasa 40 hari. Dua puasa korporat aja 3 hari kan oke lah, berat ya. Gitu, apalagi 40 hari loh. 40 hari. 40 hari beda loh. Yesus tuh 40 hari enggak
nggak ada buka puasanya. Bener-bener 40 tuh konsisten ya. Iya, rasanya nggak ada buka Bener-bener, oke. puasanya. Gitu. Nggak ada Oke. takjil kan di gurun. Udah deh, lanjut deh. Daripada kita ngaco. Sama sebenarnya kalau tidur di perut paus tuh mungkin ada makanan-makanan yang masuk mungkin. Nah, Mungkin iya nonton kan. Life of Pi ya. Makan ikan mentah, mungkin kita juga sama. ya. Bener Bisa. datang set, wah salmon nih. Mukbang gitu dah. Tinggal pakai keringet jadi sushi deh. Nah, iya dicocolin dikit asin ya. Udah. Raw food Japanese. Oke. Mending jalan keliling tembok Yeriko 7 hari atau di penjara kayak Paulus dan Silas. Jalan tembok Yeriko 7 hari. Minimal jalan-jalan. Kita jawabannya tidak mau berkorban banget demi Yesus ya. Cuman Yeriko tuh di mana ya? Timur Tengah lah ya pasti ya. Kayaknya seru sih ya kalau jalan 7 hari. Panas ya. Panas. Ya walaupun bosen cuman oke lah ya. Ya minimal ada temen lah ya. Banyak kan kita rombongan nih. Benar-benar. Kita kan bisa ngelakuin activity yang nggak bikin bosen. Apa tuh? Turn on Strava. Ya buat teman-teman yang mau joki Strava, Kogatot bakal keliling tembok Yeriko selama 7 hari. Jadi kurang lebih 5.000 kilometer nyampe. Membentuk mahkota aja ya. Nanti kita bikin gambar aneh-aneh juga ya. Karena kan lagi ada tren bikin aneh-aneh tuh gambarnya di peta tuh. Ini kayak lebih lancar jawab segmen ini daripada teologi. Lanjut. Atau sebenarnya kalau di penjara juga milih penjara Indonesia kali ya. Nah, kenapa tuh? Lebih enak sekarang. Udah, ya. prit ya. Udah salon. Boleh bawa laptop. Aduh. Ya, ya. Oke, yang terakhir Bisa deh. disuap, ya. Yang terakhir deh supaya Ya, betul. kita nggak terlalu nanti direvisi lagi ini ya podcastnya ya. Turun hujan belalang atau hujan batu es? Wah, itu sih gampang buat gua. Kenapa? Ya. Hujan belalang dong. Loh, Aku suka makan belalang. jadi bukan kutukan tapi berkat ya ini ya? Iya dong. Wah, Oke. Tuhan terima kasih. Wah, goreng. Gitu. Sebenarnya kalau hujan batu es di Bandung juga udah sering. Iya, udah sering. Ya, Cuma jadi kan udah biasa kali ya. mungkin diameternya beda. Diameternya beda. Kalau yang dulu kayak segede-gede. Lu pernah nonton kan Geostorm dulu, Geostorm film? Oke, aku belum pernah. Wah, itu kan ada hujan batu es tuh. Segede-gede gitu. Segede kepala. Waduh. Iya kan. Bahaya juga Iya. ya. Sama sebenarnya kalau hujan belalang kita bisa bikin segmen baru di podcast kita. Mukbang makanan Alkitab. Nah, gua tunggu ya. Gue sih setuju sih. Nanti kita bakal ASMR makan mana dan burung puyuh Makan mungkin mana. ya. Bener-bener burung puyuh. Puyuh puyuh. 5 roti dan 2 ikan ya kan. Benar, Iya, benar. iya. Oke, thank you very much Kogatot udah atas semua. waktunya. Oke, sip. Kita udah have fun bareng, kita udah bahas firman Tuhan bareng. Hopefully dapat jadi insight yang of course membekali teman-teman semua, dan seperti nama kita Flint tadi, teman-teman jangan lupa bagiin ke komunitas kalian ya, karena jangan sampai berhenti di kita. Tadi Kogatot juga udah senggol. Bagian kita apa sih? Ya, mengerjakan keselamatan dan memberitakan Injil. Sekarang banyak banget medianya, jadi jangan lupa pakai media yang Tuhan udah sediain. Lewat Instagram kalian, YouTube kalian, TikTok, Twitter, X, apapun itu ya. Jadi teman-teman, hopefully antusiasme teman-teman terus berjalan. Kita pun bakal terus menyediakan wadah ini untuk teman-teman bertanya dan bertumbuh. Dan segitu aja dari gua. Gua Ariel sebagai host, dan dari Kogatot. Semoga segmen yang terakhir nggak masuk gereja palsu. Tapi semoga ini nggak, maksudnya serius ya. Semoga ini semua bisa jadi berkat ya. Betul, Gitu. amin. Tidak sempurna. Semoga dijawab di podcast berikutnya kalau misalnya ada kebingungan dan lain-lain. Tapi hopefully ini jadi berkat buat kita semua. Gitu aja dari gua. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe. Ya. Karena dengan itu pun kata-kata Tuhan akan semakin tersebar. Yes. Oke, segitu aja dari gua, teman-teman. Thank you yang udah nonton, dan sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.